Sempitnya dada daripada bergaul dengan makhluk. Artinya bergaul dengan makhluk itu inya merasa kada nyaman. Berkumpul-kumpul orang itu hatinya merasa kada nyaman. Nang nyaman tu menyaurangan. Nang nyaman tu nyaurangan sehingga hatinya itu kada terganggu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa bosan dengan mereka. Merasa bosan dengan mereka makhluk tadi. Dan membuta tuli dengan manisnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tanda yang khusus orang yang jinak dengan Allah. Sehingga apapun masalah yang dihadapinya, inya paling senang hanya mengadukannya kepada Allah. Inya kada suka apa-apa yang dihadapinya itu mengadukan kepada makhluk. Karena makhluk kada akan menyelesaikan masalah, bahkan menambah berat masalah. Kalau kita ada masalah, kita aduakan lawan makhluk, membanyaki masalah, timbul masalah-masalah lain. Nah, tapi kalau kita ada punya masalah, kita hanya mengadukannya kepada Allah, nah Allah akan menyelesaikan masalah itu. Jadi orang-orang yang hatinya jinak dengan Allah, itu inya paling ketujuh menyendiri. Paling ketujuh menyendiri. Kada suka bergaul dengan makhluk. Maka jika ia bergaul, andai kata bergaul juga, karena ada tuntutan syariat, seperti mengikuti pengajian ilmu, terpaksa bergaul. Seperti menghadiri sembahyang berjamaah, nah terpaksa inya bergaul. Menghadiri sembahyang Jumat, terpaksa bergaul. Mengantar jenazah, mengilangi orang garing, nah terpaksa bergaul karena tuntutan syariat. Jadi andai kata ia bergaul, maka ia itu seperti orang yang sendirian dalam jamaah ramai. Nah, walaupun inya bergaul, tetapi hatinya tetap merasa sendiri. Walaupun inya berada di tengah keramaian, inya tetap merasa sendiri. Seperti berkumpul dalam kesepian. Seperti berkumpul dengan makhluk, tapi dalam kesepian hati dari makhluk. Bujurainya berkumpul dengan makhluk, tapi hatinya itu sepi daripada makhluk itu. Asing di kampung sendiri. Di kampung sendiri merasa dalam musafir. Merasa hadir dalam ketidakhadiran. Artinya merasa hadir hatinya bersama Allah dalam ketidakhadiran dengan makhluk. Merasa ketidakhadiran dengan makhluk dalam kehadiran bersama Allah. Bercampur dengan badan, merasa sendirian dengan hati. Tenggelam dengan manisnya zikir. Nah, itulah orang-orang yang hatinya sudah jinak dengan Allah itu. Bila mana inya kadada tuntutan syariat, inya hakun menyendiri. Andai kata kadada tuntutan syariat untuk bergaul, nah maka inya hakun menyendiri. Karena dengan kesendiriannya itu, kejinakan hatinya kepada Allah kada terusik, kada terganggu. Andai kata pun inya bergaul, inya merasa bahwa dirinya sendiri, walaupun berada di tengah-tengah keramaian.
Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan pada menyipati mereka. Sayyidina Ali menjelaskan orang-orang yang jinak dengan Allah. Mereka adalah kaum yang diserang oleh ilmu akan hakikat perkara. Artinya orang yang jinak hatinya itu adalah orang yang sudah mengetahui akan hakikat perkara. Kan hakikat perkara itu salah satu di antara tiga. Satu, hakikat perkara itu la fa'ila illallah, tidak ada yang bisa berbuat selain Allah. La hayya illallah, tidak ada yang hidup kecuali Allah. La mawjuda illallah, tidak ada yang ada sebenarnya hanya Allah. Nah, itu hakikat perkara. Orang-orang yang jinak hatinya itu, mereka sudah merasakan hakikat perkara itu. Jadi walaupun inya bergaul di tengah orang banyak, inya tetap merasa sendiri dengan Allah. Lalu mereka menguasainya dengan jiwa keyakinan. Mereka merasakan lembut, mudah, artinya apa yang dirasakan sukar oleh orang yang berbuat kerusakan. Bagi orang tahannya itu menyaurangan, bagi orang itu ngalih, tapi baginya adalah mudah. Mereka merasa jinak dengan apa yang dirasakan liar oleh orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh menganggap itu adalah sesuatu yang liar, tapi inya merasa nyaman. Mereka menyertai dunia dengan tubuh dan roh-roh mereka yang tergantung pada tempat yang tinggi. Jadi mereka itu menyertai dunia ini hanya dengan tubuh mereka. Tandanya orang yang menyertai dunia dengan tubuh tapi hatinya tergantung di tempat yang tinggi, tandanya bahwa dia tidak senang dengan kedatangan dunia dan tidak sedih dengan kepergian dunia. Dia tidak merasa beruntung karena datangnya dunia, dia tidak merasa rugi dengan kehilangan dunia. Itu tandanya orang yang hanya tubuh dalam dunia tapi hatinya sudah bergantung kepada Allah.